kabar semua? Balik lagi di Podcast bareng aku Dinda. Dan hari ini aku bakalan sharing-sharing tentang organisasi, terutama di era pandemi ini, bareng salah satu orang yang sudah pasti kalian kenal banget di Ilmu Komputer ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Himakom kita, Bang Rian. Halo Bang Rian. Halo. Bisa kenalan dulu nggak nih? Oke. Perkenalkan mungkin namaku Ahmad Rian Alamsyah, biasa dipanggil Rian, dari Ilmu Komputer angkatan 2018 yang diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer atau Himakom. Kasih Bang Rian kenalannya. Oke. Gini kan kita tuh Bang Rian kan pas mencalonkan diri sebagai Kahiman itu kan waktu kita masih pandemi dan kayaknya tuh masih pas tinggi-tingginya banget kan. Betul. Ya. Kenapa sih Bang Rian mau gitu mencalonkan diri sebagai Kahima? Padahal kan kita pasti bakalan tahu kalau kegiatan organisasi di masa pandemi itu bakalan susah banget kayak gitu. Oke. Jadi motivasi bisa dibilang motivasi ya untuk jadi ketua himpunan itu pada awalnya memang belum ada, namun seiring berjalannya waktu melihat dengan kondisi dan melihat juga potensi diri bahwa cukuplah kira-kira untuk bisa mengamanahi sebuah jabatan sebagai ketua. Jadi apapun keadaannya, apapun seperti apa yang akan terjadi di depan itu dikesampingkan terlebih dahulu dan fokus untuk diri untuk mencalonkan. Jadi pede aja dulu sih emang kuncinya. Waktu masa-masa persiapannya tuh susah nggak sih? Kalau masa-masa persiapan untuk mempersiapkan diri itu bisa dibilang nggak terlalu susah sih, kayak kompetensi yang memang diperlukan untuk sebagai ketua itu kan ya berdasarkan keinginan dan juga pengalaman. Jadi sebenarnya semua orang mungkin bisa dibilang bisa jadi pemimpin, bisa mengemban sebuah amanah, tapi itu dikembalikan lagi ke orangnya, dia pengen atau enggak. Kalau di abang alhamdulillahnya dan kebetulan memang pengen. Oke, kamu gitu. Nah, susah nggak sih menjalani atau mengetuai sebuah organisasi gitu di era yang serba dibatasin banget nih? Kalau yang mau dinilai dari secara perbandingan memang cukup susah. Terlebih lagi kalau bisa dibilang perbedaan yang dulu sama sekarang tuh jauh, kayak komunikasi, terus cara kami berorganisasi di waktu kami sebelumnya, waktu mungkin bisa dibilang waktu abang jadi anggota itu lebih dibilang mudah ketimbang dengan keadaan yang seperti ini. Namun bukan menutup kemungkinan kalau kita memang dituntut untuk bisa menyesuaikan kan. Terus kayak yang walaupun dulu dengan sekarang itu sudah cukup jauh berbeda, namun tidak menjadi suatu kendala gitu. Nah, bisa dibilang kita yang memang harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan yang ada. Oh, berarti lumayan susah ya. Mungkin gimana ya jelasinnya, kayak bahasanya mungkin kurang bisa begitu dimengerti karena terlalu tinggi atau bisa dibilang terlalu berbobot lah. Namun secara simpelnya dulu offline dan sekarang online itu perbedaan jauhnya hanya di skala masa saat berkumpulan suatu acara dan secara kegiatannya. Jadi bisa dibilang kayak kalau dulu kegiatan yang bisa dibilang kayak acara-acara lomba-lomba, terus acara-acara kampus yang biasa diadakan sama kampus itu di keadaan yang dulu itu mudah, bisa dibilang kayak mau ngumpul ataupun mau bikin acara yang bisa dibilang kayak acara rame-rame itu mudah. Beda dengan sekarang serba dibatasi. Namun pembatasan yang dilakukan itu bukan menjadi suatu halangan untuk bikin acara yang kreatif gitu. Kan sekarang bisa dilihat kayak kebanyakan acara-acaranya yang dulunya bisa dibilang kayak acara yang rame-rame atau ngumpul-ngumpul itu diganti jadi acara-acara webinar. Benar. Gimana menurut abang, gimana sih tips untuk menjalani selama pandemi kayak gini sebenarnya, selama yang dibatasi kayak gitu? Pada awalnya ya kalau bisa dibilang susah untuk menyesuaikan, karena kayak nilai perbandingannya itu keadaan yang mana biasa ngumpul sama yang enggak, yang sama di rumah sama yang natap laptop. Namun kayak seiring berjalannya waktu, kayak dia tahun pertama jujur aja sulit untuk menyesuaikan, karena kayak
berpikir atau berpandangan ini pasti berakhir, ini pasti berakhir dan keadaan pasti kembali pulih. Namun nyatanya sampai tanggal sekian, sampai hari sampai saat ini pun banyak begitu halangan yang bisa dibilang tidak bisa lagi kayak yang dulu. Jadi kayak penyesuaiannya memang cukup lama, setahun lebih bahkan. Jadi namun setelah melihat keadaan terus menilai juga, kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan dan tanpa mencari solusi di balik itu ya tentu saja jadi halangan kan. Jadinya penyesuaiannya tuh perlu waktu juga. Namun tips yang paling bisa dibilang kayak yang mungkin bisa menjadi suatu pandangan lah, kalau kita tidak perlu menyalahkan suatu keadaan yang pandemi ini untuk berorganisasi, ya kita bisa menilai ataupun mengambil sisi positifnya. Kayak bisa dibilang kayak kalau ini keadaan sudah seperti ini dan apa yang bisa kita ambil, apa yang buruk kita buang, yang positifnya kita ambil. Mungkin kayak gitu. Sebagai ketua hima nih, yang pasti pengalamannya tuh sudah banyak. Ada yang mau disampaikan gak nih? Yang pertama buat anggota hima ya abang, terus yang kedua buat mungkin teman-teman yang masih belum atau masih ragu untuk ikut organisasi. Gimana ya, bisa dibilang rayuan lah bahasanya buat mungkin ya kalau rayuan yang terlalu maut nggak bisa, namun kayak pepatah dua kata yang bisa disampaikan, setidaknya satu, nilai organisasi itu sebagai wadah pengembangan diri. Jangan dinilai organisasi itu capeknya, jangan. Kayak ambil nilai positif yang bisa diambil dari sebuah organisasi. Kayak misalkan bisa kenalan sama orang baru, terus punya relasi yang mungkin bisa keterhubungan di saat nanti kita punya ada masalah. Nauzubillah lah kalau memang ada sampai ada masalah. Tapi setidaknya saat kita punya masalah atau problem yang bisa dikatakan bisa diselesaikan dengan adanya kita punya relasi itu. Dan poin yang paling penting di organisasi ini ya setidaknya kita punya banyak teman, punya banyak relasi, dan pesan-pesannya juga di apapun keadaannya, di seperti apapun kegiatan yang dilaksanakan di organisasi itu, apapun masalah dan rintangan yang terjadi di kegiatannya, jangan selalu stuck di satu masalah itu. Kalaupun memang ada masalah yang cukup besar terjadi di suatu keadaan ataupun di suatu organisasi, jangan jadi halangan. Justru pikirkan sama-sama bersama dengan anggota yang lain, terus kerjasama dan cari solusinya. Dan dari semua hal yang itu, insya Allah kayak pasti banyak hal-hal positif yang bisa diambil dan jadi suatu motivasi diri lah untuk bisa jadi lebih baik. Oke, wow, berarti banyak banget ya kita belajar hari ini dari Bang Rian. Berarti meskipun di masa pandemi yang serba terbatas ini, tapi kegiatan kita tuh sebenarnya nggak harusnya terbatas, justru ya, kita betul. harus semakin kreatif kayak gitu. Terus jangan sampai menurunkan semangat kita juga. Betul. Harus tetap gimana nih biar kita bisa aktif meskipun justru di masa yang serba terbatas. Betul. Oke, kayaknya hari ini kita cukup. Oke. Karena sudah banyak banget nih yang kita belajar dari Bang Rian. Makasih banyak buat Bang Rian. Oke, sama-sama. Waktunya buat jadi pengisi di Podcom. Oke. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengar Podcom episode ini. Sampai ketemu di Podcom episode selanjutnya. Tentu bareng aku dan bareng bintang tamu lain yang pastinya gak kalah menarik, dengan bahasan yang gak kalah menarik. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.